mengumpat, dan dia memang di antara dua betina yang lainnya dia ini paling gila gitu. Kalau yang lain ini masih bisa kejalanin. Bertiga nggak bisa-bisa. Ya gimana Mawar? Gini Film sama horor lagi nih. Sarah, gimana sih ketika peran yang dikasih kamu, kan pasti ada tantangannya masing-masing tadi sempat dibilang. Ketika ada jadi dukun, jadi tukang gulai, Mbak Sarah jadi Gimana ngomongnya Sar? Apa ya, dia jadi Nonton aja. ya nonton aja. itu sendiri gimana sih ketika akhirnya dapat melakukan lakon itu sendiri? Pasti kan ada treatment khusus nggak ketika harus jadi dukun, jadi tukang gulai, dan yang atau yang Sarah jadi apa? Gimana? Kalau dari aku sih ya mungkin aku bakal nyebut dia ini dia sebenarnya dia ini manusia biasa, tapi dia kayak di apa ya, berubah kepribadian menjadi kepribadian yang iri, yang dengki, yang suka mengumpat, dan dia memang di antara dua betina yang lainnya dia ini paling gila gitu. Kalau yang lain ini masih bisa kejalanin lurus gitu. Kalau Asi ini sudah tidak bisa gitu. Karena dia udah apa ya? Kalau untuk sampai situ, untuk tantangannya sendiri yang pasti banyak diskusi sama Pak Rako kayak gimana treatmentnya, terus mulai dari gestur, semua body language, gestur, terus cara berbicara, terus untuk skripnya seperti apa, kita bakal nuanginnya dengan bahasa Indonesia yang formal kah atau yang modern kah, dan ternyata ini timelinenya jauh kayak 1800-an mungkin ya. Jadi kita harus pakai bahasa Indonesia yang formal, terus juga apa ya, tantangannya kita di sini banyak action ya, Betul. banyak adegan fightingnya juga. Itu salah satu tantangan buat kita juga, ngafalin koreografi, selain ngafalin skrip juga ya say gitu. Mama sendiri nyaman gak sih dengan film horor, sama pengen tetap nyanyi di dunia nyanyi tapi tetap jalan juga di dunia acting? Kalau aku sendiri punya harapan semoga aku bisa tetap konsisten di keduanya, baik dunia seniman dan juga bernyanyi gitu. Jadi ya aku berharap aku tetap bisa menghibur teman-teman di rumah melalui kedua karya aku itu sih. Tapi Mawar, ketika acting di horor kayak gini, apa sih yang terbesit di dirimu ketika akhirnya mau menerima gitu? Pastinya pertama kali kita baca, kita semua gitu, mungkin kayak ada beberapa hal yang menurut kita kurang masuk akal gitu. Kalau kita melihat dari perspektif kita sendiri gitu. Tapi menurut aku ketika kita bermain, kita tuh kayak diberikan kesempatan untuk melihat dari berbagai perspektif gitu terhadap berbagai kejadian. Jadi ketika dapat ya genre yang berbeda, karakter yang berbeda, justru aku ngerasa kayak kita belajar perspektif orang lain itu sih. Kalau dari Hanggini sendiri, ini kan film horor pertama kamu, dalam tanda kutip kegilaan apa yang kamu rasakan selama syuting gitu? Pasti beda banget dengan orang. Lalu siapa? Iya, yang pasti sih banyak ya perubahan-perubahan yang biasanya aku di drama ke horor gitu. Mungkin dari jam kerjanya, terus lokasi-lokasinya juga yang bener-bener jauh banget gitu. Terus mungkin apa ya, itu mungkin mantra-mantranya Sari juga yang biasanya aku pakai bahasa Indonesia yang nggak formal, sekarang udah formal. Terus mantra-mantra itu susah banget buat aku, ya kan, bahasa Jawa juga, nanti kan aku bisa lihat juga di filmnya gitu. Itu sih mungkin yang jadi tantangan buat aku. Terus juga kayak di karakter Sari ini kan dia perpindahan dari dia tuh udah tobat gitu ceritanya, dia udah benar-benar gak mau bersekutu lagi sama iblis, karena dulu dia emang udah sempat bersekutu gitu. Terus akhirnya kayak udah dia gak mau lagi, tapi akhirnya karena dia bunuh adiknya, tapi disebel banget tuh, akhirnya dia kayak bunuh juga si iblis. Itu sih perpindahan mood karakter dari yang Sari apa ya, kayak kalem gitu, terus jadi Sari yang kayak itu ya kali ya Mas ya. Berapa lama sih belajar mantra bahasa Jawa? Wow, itu aku hafalnya setiap hari sih. Jadi kayak pas lagi reading, pulang di mobil, pulang sampai rumah, makan, hafalin lagi. Jadi kayak aku baca terus gitu sih setiap saat. Kalau berapa lamanya mungkin nggak dihitung kali ya kita ya. Pokoknya setiap habis reading aku baca terus setiap hari aku baca. Itu mantannya beneran ada?
asli atau Aku nggak bisa nonton. kita nggak bisa kasih tahu. Tapi pokoknya nonton aja. Tapi susah bahasa Jawanya itu sendiri di dalam. Buat aku pribadi ya pasti, walaupun aku pribadinya orang Jawa, cuman kayak aku kan nggak terlalu fasih bahasa Jawa ya, jadi ini emang ada beberapa bahasa yang aku harus latihan lagi kayak gitu ya. Dibilang itu pasti susah sih, ada tantangan di sini. Ada pengalaman unik dan mistis juga nggak ketika menjalani syuting? Apa yang berbeda dalam film ini sendiri kan dengan genre horor ini buat kalian bertiga? Ya mungkin seperti yang disampaikan Om Rako juga sebelumnya tadi, ini bukan hanya horor, ada slashernya juga, gore, terus juga apa ya? Kayak emang beda aja sih. beda dari yang Karena mungkin ini menceritakan tentangnya itu 3 perspektif betina-betina ini gitu, bukan cuma tentang satu orang punya masalah sesuatu terus at the end apa gitu. Kalau ini enggak, ini benar-benar cerita tentang kita bertiga masing-masing punya rencana yang berbeda-beda gitu. Kalau sama ini menggambarkan bahwa manusia yang seperti ini tuh memang ada dan memang nyata di kehidupan kita ini, memang ada orang-orang seperti ini yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka, yang memang benar-benar mereka serakah. Semua itu ada di di kehidupan kita gitu. Jadi ini adalah gambaran-gambaran manusia yang kalau memang mereka udah gak punya kontrol atas dirinya sendiri, sudah benar-benar jauh dari norma, jauh dari agama, ya seperti itu manusia. Tapi ada pengalaman mistis. uniknya gimana Iya. ketika syuting gitu? Ini kan tadi yang dibilang kayak seperti kisah nyata juga kalau bisa dengan adanya di masyarakat gitu ya. Tapi kalian sendiri ngalamin punya pengalaman apa sih yang unik ataupun seperti apa ketika syuting? Dari Ardo deh. Mungkin pengalamannya ya kita bertemu dengan set yang apa ya, karena dibilang tadi latar belakang ceritanya juga di tahun lama ya, sudah lampau, jadi memang kita bertemu dengan aku sendiri pertama kali bertemu dengan set yang seperti itu gitu. Dan apa ya, ketika nyampe gitu hari pertama syuting, yang aku bisa bilang kayak wow gitu, kayak aku ngerasa kayak atmosfernya benar-benar Berbeda. kita berada di tahun itu ya, berbeda. Jadi itu sih kalau dari aku yang mungkin pengalaman unik-uniknya. Sama apa ya, setiap pengambilan shot atau lokasi itu apalagi dengan genre horor itu sudah pasti selalu jadi langganannya. Mungkin ada pemain yang mengalami hal yang mistis, contohnya Ada lah ya pokoknya ya. ya kayak teman-teman media udah tahu ya, saya sering banget mengalaminya gitu, makanya dari tadi nanyain terus kayak pengen tahu gitu ya. Saya tahu kayak ya saya mengalaminya waktu mau take, ada kejadian bisnis itu ada. Untuk cerita detailnya aku belum bisa cerita gimananya. Jadi mungkin kalau untuk kejadian yang creepy-creepynya, karena di dalam set yang itu menurut kita lumayan, itu serem sih buat aku. Serem sih itu buat kita. Itu kadang Parako kalau misalnya lagi ngeset suka dengerin play lagu yang horor-horor gitu, dan itu volumenya kencang banget untuk bangun mood semuanya gitu sih. Jadi ikut merinding juga gitu dari situ. Itu sih palingnya kalau dari situ. Yang penting baca doa yang banyak aja sih kalau di lokasi-lokasi seperti itu ya, apalagi dengan genre horor gitu. Itu Sar ekstra. seringnya menerima itu nggak kapok. Karena aku memang suka banget nonton film horor dan aku suka genre horor, jadi aku sudah siap dengan konsekuensi yang akan aku terima dan aku akan hadapi dengan lapang dada dan banyak doa aja sih. Kalau dibilang kapok sih enggak, karena saya suka. Berarti maksudnya punya Alhamdulillah. cara sendiri Kak, maksudnya punya cara untuk, maksudnya ketika mengalami itu lagi berarti punya cara sendiri. Sudah ada. Alhamdulillah sudah, dan kebetulan juga tim menyediakan tim yang memang khusus untuk membantu jika kasus terburuk itu terjadi gitu, jadi dibantu. Dan ya alhamdulillah memang dari diri sendiri juga udah bisa doa gitu. Apa sih yang kalian kejar dari kalian bertiga dalam film ini sendiri? Apakah untuk membagi
pembagian diri sendiri dan lancar mungkin, atau untuk biaya untuk persiapan nikah ke depannya atau apa gitu buat kalian sendiri? Out of konteks mas, maaf kita nggak bisa Enggak, jawab. tapi buat kalian apa yang kalian kejar dalam film ini? Untuk nabung masa depan atau apa? Kita memang kita suka berada di sini, kita suka dalam dunia perfilman juga. Bukan untuk ngejar bukan nikah. bukan ngejar apa-apa, tapi kita ya emang suka aja. karena kita memang terjun di seni peran dan tujuan kita adalah kita memerankan dalam satu film itu untuk diri kita sendiri dan untuk pasti setiap film itu kan punya pesan moral masing-masing ya kan. Itu sih yang ingin Kita jadi belajar lagi setiap film baru, bisa belajar lebih menyiapkan diri aja, lebih self improvementnya ditambah gitu. Kalau mau apa dikejar? Belanjaan duit juga atau mungkin untuk pasangan? Ya pastinya sama seperti Hanggini dan juga Sarah, memang ya bisa dibilang ketika pertama kali saya ditawarkan untuk bergabung di dunia seni peran, waktu itu FTV pertama saya juga, itu saya langsung jatuh cinta sama bidang ini. Jadi ketika dapat tawaran untuk memainkan karakter yang berbeda-beda, pastinya ya itu tadi sih rasa keingin-tahuan akan dunia seni peran ini. Sarah, kamu- Mengejar ilmu sih ya. Iya, mengejar ilmu. Lagi-lagi kamu film horor, apakah kamu sudah menemukan zona nyaman acting kamu di sini atau seperti apa? Zona kalau ditanya zona nyaman ya aku memang suka dan aku menemukan zona nyamanku di sini, tapi aku juga gak mau menutup diri dengan kalau semuanya ada tawaran drama, romance, or komedi, or everything, aku nggak mau nolak. Aku juga mau belajar dong, aku nggak mau stuck di horor doang gitu. Jadi aku ingin terus belajar selain dari horor. Aku pengen tahu, oh kalau romance tuh begini treatmentnya, kalau komedi begini, kalau drama begini, kalau yang bener-bener oh ini berat banget nih tentang perang contohnya, aku juga pengen coba gitu. Jadi nggak zona nyaman oke, tapi aku tetap nggak mau menutup diri untuk genre yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.